Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk bahas buku Bu Petik jilid 4G, tema indahnya keragaman di negeriku. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya, dan untuk melihat video halaman sebelum dan sesudahnya silahkan dicek di kolom deskripsi. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku Bu Petik 4G-nya, yaitu halaman 43. Di halaman 42 ya adik-adik. Di halaman 42 ini ada latihan muatan bahasa Indonesia. Kerjakan soal-soal berikut, bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 3, yaitu suku Asmat. Pertanyaan nomor 1, bagaimana ciri khas suku Asmat? Jawabannya adalah berkulit hitam, berambut keriting, dan berbadan tinggi. 2. Tulislah kalimat mengandung kata sulit yang kamu temukan dalam teks tersebut. Carilah kata sulit tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalimat 1. Populasi suku Asmat terbagi menjadi 2, yaitu yang tinggal di pesisir pantai dan yang tinggal di pedalaman. Silakan stop videonya jika saya membacanya terlalu cepat. Arti kata sulit adalah populasi. Artinya jumlah orang yang mendiami suatu wilayah. B. Kalimat 2. Kedua populasi ini memiliki perbedaan dalam hal dialek, cara hidup, struktur sosial, dan ritual. Arti kata sulitnya adalah dialek. Artinya ciri khas bunyi bahasa pada wilayah atau daerah. C. Kalimat 3. Kedua populasi ini memiliki perbedaan dalam hal dialek, cara hidup, struktur sosial, dan ritual. Arti kata sulit yaitu ritual. Ritual artinya tindakan memperingati sesuatu yang berkenaan dengan kepercayaan. 3. Tulislah 5 informasi penting yang terdapat pada teks tersebut. Karena di sini terlalu kecil-kecil adik-adik, saya langsung aja ke teksnya ya adik-adik ya. Informasinya minta 5 adik-adik. Yang pertama, silakan informasi pentingnya adik-adik tulis ini adik-adik. Suku Asmat tinggal di Papua. 1. Nomor 2, informasi pentingnya adalah suku Asmat terkenal dengan hasil seni ukir kayunya. Informasi penting yang ketiga adalah para penduduk dari suku Asmat memiliki ciri fisik yang khas, yaitu berkulit hitam dan berambut keriting. Informasi penting yang keempat adalah suku Asmat merasa dirinya bagian dari alam. Informasi penting yang ke-5 adalah pohon di sekitar tempat hidup mereka diyakini merupakan gambaran dirinya. Sudah kan adik-adik? Kita lanjut ke nomor 4.
Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 4 sampai nomor 5, yaitu suku Bajo. 4. Apa saja informasi penting yang terdapat pada teks tersebut? Tulislah dalam tabel berikut. Informasi penting yang pertama adalah suku Bajo hebat dalam menjelajah lautan. Letaknya di P1, artinya paragraf 1. Adik-adik jangan tulis P1, adik-adik tulis paragraf 1. 2. Mereka mampu menyelam hingga kedalaman 70 meter. Paragraf 1. Nomor 3. Suku Bajo dijuluki pengembara laut. Letaknya paragraf 1. Nomor 4. Suku Bajo berlayar dengan petunjuk posisi bintang. 5. Para ilmuwan meneliti kehebatan suku Bajo. 6. Orang suku Bajo lebih besar dari manusia umumnya. 7. Mayoritas suku Bajo adalah nelayan. 8. Kebiasaan menyelam dilakukan secara turun-menurun. Informasi pentingnya silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya ya adik-adik. Setelah itu adik-adik jangan lupa mencatat yang sebelah kanannya ini. Letak paragraf kalimat-kalimat itu di paragraf 1, paragraf 1, paragraf 1, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 4. Sudah adik-adik? Kalau sudah kita lanjutkan ke tulislah pokok pikiran setiap paragraf yang terdapat pada teks tersebut. Paragraf pertama, pokok pikirannya adalah kehebatan suku Bajo. Nah, paragraf kedua, ide pokoknya adalah penelitian terhadap suku Bajo. Paragraf ketiga, hasil penelitian para ilmuwan. Paragraf keempat, pekerjaan suku Bajo. Nomor 6, tulislah kembali isi teks tersebut dalam suatu paragraf. Karena ini kecil-kecil adik-adik, menulis kembali isi teks, silakan adik-adik menyontek dari informasi penting ini. Informasi penting ini silakan adik-adik tulis ulang ya adik-adik ya. Nah, ditulis ulang adik-adik. Dari nomor 1 sampai nomor 8. Mengerti kan? Kalau sudah kita lanjutkan ke muatan IPA adik-adik, yaitu di halaman 50. Di halaman 50 ini ada latihan IPA mulai dari nomor 1. Tuliskan jenis-jenis gaya yang terlibat dalam peristiwa pada gambar-gambar berikut. Yang nomor 1A ini namanya gaya listrik statis. Rambutnya tegak adik-adik. Yang B namanya gaya magnet. Yang C sisir kertas yang menempel di sisir yaitu gaya listrik statis. Yang D airnya ditarik balon. Gaya listrik statis. Yang E gaya elektromagnet menggunakan baterai. Yang F gaya magnet. Gampang kan adik-adik? Nomor 2, perhatikan gambar-gambar berikut. A, ada dinamo sepeda. Gaya yang digunakan benda tersebut adalah jawabnya gaya magnet. 2, pengaruh gaya pada alat tersebut adalah mengubah energi gerak menjadi energi listrik. B, ada gambar petir. 1. Gaya terjadi pada peristiwa tersebut adalah gaya listrik statis. Pengaruh gaya pada peristiwa adalah jawabnya petir menyambar benda-benda tinggi di permukaan bumi. C adalah gambar kompas.
Pertanyaannya, 1. Gaya yang digunakan benda tersebut adalah, jawabnya gaya magnet. 2. Pengaruh gaya pada alat tersebut adalah, jawabnya jarum kompas dapat menunjukkan arah mata angin. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Nomor 3, hubungkan jenis peristiwa berikut dengan gaya yang terlibat. Balon yang saling menempel setelah digosokkan satu sama lain, tarik garis ke gaya listrik statis. 2. Jarum penunjuk kompas mengarah ke utara. Silakan adik-adik tarik garis ke sini, yaitu gaya magnet. 3. Keping logam menempel ke pagar besi. Silakan tarik ke gaya magnet. Penggaris plastik menarik potongan kertas. Silakan tarik ke gaya listrik statis. Ayu tersetrum setelah memegang pegangan pintu. Silakan tarik ke gaya listrik statis. Debu yang menempel pada layar televisi. Silakan tempel. Jadi nempel. Silakan tarik ke gaya listrik statis ya adik-adik ya. Kemudian sekrup dapat menempel pada ujung obeng. Itu gaya magnet. Silakan tarik ke gaya magnet. Yang terakhir, penggunaan mesin MRI atau Magnetic Resonance Imaging untuk pemeriksaan kesehatan. Silakan tarik ke garis gaya magnet. Silakan di stop videonya adik-adik dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan, yaitu nomor 4. Gambarlah garis gaya pada atom-atom berikut. Nah, ini adik-adik kasih tanda panah ke sana karena dia sejenis, jadi tolak menolak. Ini ke kiri dan ini ke kanan. Sudah adik-adik menggambarnya? Kalau sudah, kita lihat yang B. Karena ini positif dan ini negatif, tidak sejenis, maka itu dia akan saling tarik-menarik. Yang positif silakan gambar ke kanan, yang negatif silakan gambar petunjuk ke kiri. Arah arah panah ke kiri. Yang C, ini negatif dan negatif. Kalau sama dia tolak menolak adik-adik, sehingga adik-adik harus menggambar arah panah yang ini ke kiri, arah panah yang ini ke kanan. Dan yang D, ini ada negatif, positif, positif. Nah, kalau positif, positif dia keluar ya adik-adik ya. Kemudian dia juga keluar. Seperti inilah kira-kira gambarnya adik-adik. Sudah adik-adik? Kalau sudah, kita lanjut ke nomor 5. Benny memiliki sebuah paku dan sebuah magnet. Ia hendak mengubah menjadi magnet. Apa upaya yang dapat dilakukan Benny? Jelaskan jawabanmu. Jawabnya adalah dengan cara paku digosokkan searah terhadap besi. Paku digosokkan searah terhadap besi. Nomor 6. Ayu melakukan kegiatan seperti pada gambar berikut. Ayu meletakkan magnet di bawah selembar kardus yang di atasnya terdapat beberapa buah paku. Ayu menggeser-geser magnet tersebut. Apa yang terjadi setelah Ayu menggeser-geser magnet? Jawabannya adalah paku yang ada di atas kertas akan bergerak setelah Ayu menggeser-geser magnet. Hal itu terjadi karena gaya magnet dapat menembus kertas, sehingga paku dapat bergerak karena pengaruh gaya magnet. Jika sudah, kita lanjutkan ke muatan SPDP adik-adik ya, yaitu di halaman 55. 1. Apa yang kamu ketahui tentang gerak dasar tari? Jelaskan jawabanmu. Gerak dasar tari adalah suatu perubahan sikap atau posisi anggota tubuh saat menggerakkan tarian. 2. Gambarlah pola lantai tari-tari berikut pada kotak yang disediakan.
Nomor 2A begini adik-adik. Nomor B, 2B yaitu seperti ini, vertikal. Yang C seperti ini, horizontal. Yang D seperti ini, melingkar. Kita lanjutkan ke halaman seterusnya. 3. Perhatikan gambar berikut, tulislah gerak tubuh yang sesuai gambar tersebut. A. Ada panahnya ke atas tangannya itu. Anggota tubuh yang digerakkan adalah tangan. Arah gerakan adalah ke depan dan ke belakang atau ke atas dan ke bawah. Silakan stop videonya dan dicatat jawabannya. B. Gambarnya seperti ini. Keterangannya, anggota tubuh yang digerakkan adalah tangan. Arah gerakan ke kanan dan ke kiri. C. Gambarnya seperti ini. Keterangannya adalah anggota tubuh yang digerakkan adalah telapak tangan. Arah gerakan memutar telapak tangan. D. Gambarnya seperti ini. Keterangannya adalah anggota tubuh yang digerakkan adalah telapak kaki. Arah gerakan yaitu telapak kaki kanan dan kiri bergantian digerakkan ke depan dan ke belakang. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kalau sudah adik-adik, kita langsung saja ya ke muatan IPS yaitu di halaman 59. 1. Apa yang dimaksud dengan rumah adat? Jawabnya adalah rumah khas yang menjadi tempat tinggal suatu suku di wilayah tertentu. 2. Tulislah nama, asal daerah, dan keunikan dari beberapa rumah berikut. A. Nama rumah adat adalah Rumah Bolon. Asal daerah Sumatera Utara. Keunikan rumah, dindingnya miring agar angin mudah masuk. Baliknya, B. Nama rumah adat adalah Rumah Gadang. Asal daerahnya adalah Sumatera Barat. Keunikan rumah adalah atapnya runcing. C. Ini gambarnya adik-adik. Nama rumah adatnya adalah Sasak Sade. Asal daerah rumah adat adalah Nusa Tenggara Barat. Keunikan rumah adat adalah lantainya terbuat dari campuran tanah liat dan kotoran. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Apa nama rumah adat pada gambar tersebut? Jawabnya adalah Rumah Joglo. B. Berasal dari daerah manakah rumah adat tersebut? Jawabnya Jawa Tengah. C. Apa yang membedakannya dengan rumah adat daerah lain? Tuliskan ciri khasnya. Jawabnya adalah rumah joglo disokong oleh tiang-tiang dan jendelanya besar. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. 4. Apa yang dimaksud dengan pakaian adat dan apa fungsinya? Jelaskan. Pakaian adat, pakaian khas suatu daerah yang berfungsi sebagai pakaian resmi saat upacara adat. Nomor 5, perhatikan gambar berikut, tuliskan nama dan keunikan pakaian adat tersebut. Nah, ini gambarnya, nama pakaian adatnya adalah Bundo Kanduang. Keunikan pakaian adatnya adalah penutup kepala seperti atap rumah gadang atau tanduk kerbau. B. Ini gambarnya. Nama pakaian adatnya adalah baju cele. Keunikan pakaian adatnya adalah memiliki motif garis geometris dan diletakkan di bahu. Nomor 6. Kapan saja pakaian adat digunakan? Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. A. Menyambut kedatangan tamu kehormatan ke suatu wilayah, centang.
B. Perayaan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, centang. C. Penyelenggaraan upacara adat, centang. D. Perayaan pernikahan, centang. Centang semuanya adik-adik. Nomor 7, perhatikan gambar di samping. Nama pakaian adat pada gambar tersebut adalah ini pakaian adatnya adik-adik. Jawabnya adalah King Baba, pakaian suku Dayak untuk laki-laki. B. Pakaian adat tersebut berasal dari daerah, jawabnya adalah Kalimantan. C. Lengkapilah kotak berikut berdasarkan ciri khas dari pakaian tersebut. Pakaian dibuat menggunakan kain khas terbuat dari kulit kayu kapuo serta dihiasi manik-manik berwarna jingga dan merah. Hiasan kepala, ikat kepala yang terbuat dari bulu burung enggang gading. Senjata atau perhiasan, gelang yang disebut jarat tangan dan terbuat dari akar, tanaman serta kalung yang terbuat dari tulang hewan dan akar tanaman. Model pakaian berbentuk semacam rompi. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya jika saya membacanya terlalu cepat. Kalau sudah, kita langsung ke muatan PPKN adik-adik, yaitu di halaman 63. Ayahmu menghadiri sebuah acara tentang budaya Nusantara. Pada acara tersebut ditampilkan tarian daerah semua provinsi di Indonesia. Ayah menunjukkan beberapa foto dan video di acara tersebut. A. Bagaimana sikap sebaiknya tindakanmu? Berilah tanda centang sesuai dengan jawabanmu. Menanyakan nama tariannya, centang. Melihat foto dan video, centang. Memuji keindahannya, centang. Dan menertawakan gerakan tari, silang. B. Apa manfaat tindakan-tindakan yang kamu lakukan tersebut? Berilah tanda centang untuk jawabanmu. Menambah pengetahuan, centang. Menambah rasa cinta kepada kebudayaan daerah, centang. Menciptakan persaingan, silang. Melestarikan budaya daerah, centang. C. Bagaimana caramu mengapresiasi pertunjukan tari budaya tersebut? Mengomentari setiap gerakan pada tarian, silang. Menirukan gerakan pada tarian, centang. Mencari informasi tentang tarian tersebut, centang. Membandingkan tarian satu dengan yang lain, silang. Baliknya adik-adik. Perhatikan kegiatan budaya pada gambar berikut. Ini gambarnya, keterangannya di sini adik-adik. Nah, ini adalah gambarnya adik-adik. Keterangannya adalah nama kesenian daerah yaitu tari kuda lumping. Tari kuda lumping atau jaran kepang. Keunikan kesenian daerahnya yaitu tarian ini menggunakan aksesoris berbentuk kuda. Cara melestarikan kesenian daerahnya adalah mempelajarinya. Kita lanjut yang B, ini ada wayang. Nama kesenian daerah wayang kulit. Keunikan kesenian daerah menggunakan wayang untuk menceritakan suatu kisah. Cara melestarikannya yaitu dengan menonton pewayangan. Yang C gambarnya seperti ini adik-adik. Nama kesenian daerahnya adalah ondel-ondel. Keunikan kesenian daerah berbentuk boneka besar. Cara melestarikannya menampilkan ondel-ondel di suatu acara. Yang D adalah seperti ini, merak. Nama kesenian daerahnya adalah tari merak. Keunikan kesenian daerahnya menggunakan aksesoris seperti burung merak. Cara melestarikan kesenian daerah adalah mau mempelajari tari merak. Yang E, ini ada tari kecak. Keunikan kesenian daerah adalah penari merupakan sekelompok laki-laki. Cara melestarikan kesenian daerah adalah menonton pertunjukan tari kecak. Kita lanjutkan ke halaman 65. Amatilah gambar rumah-rumah adat berikut, tulislah nama rumah adat beserta daerah asalnya, jelaskan pula keunikan dari rumah adat tersebut.
Yang A seperti ini gambar rumahnya. Nama rumah adat Rumah Bolon. Daerah asalnya adalah Sumatera Utara. Keunikan rumah adat yaitu bentuk atapnya lancip dan berbentuk rumah panggung dengan tangga. Yang B gambarnya seperti ini. Keterangannya adalah nama rumah adat Rumah Baileo. Daerah asal Maluku. Keunikan rumah adat telah berbentuk seperti panggung dan tidak memiliki dinding. Nomor 4, Linda dan sekeluarganya yang berasal dari Bandung berwisata ke daerah Jawa Tengah. Saat waktu makan siang tiba, mereka makan di sebuah rumah makan yang bangunannya berbentuk joglo, yaitu rumah adat daerah setempat. A. Tulislah 2 tindakan yang boleh dilakukan ketika berada di rumah makan tersebut. 1. Menjaga kebersihan rumah makan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, memberikan pendapat yang baik tentang desain rumah makan tersebut. B. Apa manfaat dari dibuatnya rumah makan berbentuk rumah adat daerah setempat seperti yang didatangi Linda? Jawabnya adalah masyarakat jadi mengetahui bentuk rumah adat joglo dan rumah adat lestari rumah adat dapat lestari jika desainnya banyak digunakan pada bangunan. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Tuntas sudah subtema yang kedua. Nanti kita lanjutkan di halaman selanjutnya ya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan. Dan yang paling penting adalah di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengisi soal-soal yang ada di buku Bupetik Jilid 4G dengan judul tema Keindahnya Keragaman di Negeriku. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.